Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Sukacita bertemu dengan saudara pagi ini di rumah Tuhan. Kebangkitan, tetapi bukan kebangkitannya Yesus, tapi kebangkitan kita sendiri. Kebangkitan kita orang-orang percaya. Nah, kita akan membaca bersama dalam Lukas 7 ayat 11 sampai 17. Tentang seorang pemuda di Nain. Nain itu nama desa, walaupun Alkitab menulisnya kota, tapi itu satu desa yang penduduknya saat itu hanya 100-an orang gitu, dan saat ini penduduknya di desa itu 1.500, jadi belum termasuk kota sebenarnya ya. Baik, kita sama-sama berdiri, kita membaca ayat ini. Tolong singer memandu untuk membaca ayat genapnya ya. Kalau mic-nya satu saja. Ya. Saya baca dari ayat 11, kemudian jemaat dipandu oleh satu orang untuk membaca ayat berikutnya. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usangan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan, dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Sama-sama. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan seluruh daerah sekitarnya. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, peristiwa kebangkitan seorang pemuda di Nain, satu desa di perbatasan antara Kapernaum dan Galilea. Kalau mungkin bisa diumpamak di Indonesia itu ini perbatasan provinsi ya. Jadi Kapernaum provinsi sendiri, Galilea provinsi sendiri. Nah, waktu itu Tuhan Yesus dalam perjalanan, dan di perjalanan itu bertemu dengan rombongan. Jadi kira-kira apa orang bilang itu? Pas-pasan ya, lewat itu. Jadi yang satu mau masuk ke desa, yang satu keluar. Nah, disebut bertemu di gerbang kota. Jadi di perbatasan. Ya. Karena tempat pemakaman umumnya ya, tempat pemakaman itu tidak di tengah desa. Ya, pasti di pinggiran sana. Gitu. Kalau dulu kelihatan sekali, kalau dulu ya, namanya kuburan itu pasti di pinggiran desa sebelah sana gitu. Kalau sekarang malah bisa ada di tengah-tengah, karena tadinya pinggir lalu kemudian jadi tengah. Peristiwa kebangkitan pemuda di Nain ini membuat heboh masyarakat pada masa itu. Ya, jangankan dulu, sekarang pun kalau terjadi ada orang mati bangkit, apalagi sudah dibawa ke kuburan gitu ya, pasti bikin heboh. Bukan hanya satu desa, satu kota, tapi sekarang kan hebohnya di mana, saudaraku? Ya, di medsos. Heboh bisa tersiar kemana-mana, ke seluruh dunia. Saudara-saudaraku, peristiwa kebangkitan pemuda di Nain ini adalah salah satu dari 3 peristiwa kebangkitan yang dilakukan Yesus di muka bumi ini.
Jadi ada 3 kebangkitan yang Tuhan Yesus lakukan. Dan yang pertama adalah kebangkitan pemuda di Nain. Kehadiran Tuhan Yesus di Nain mengubah duka cita keluarga seorang ibu janda menjadi sukacita. Ya, mengubah duka cita menjadi sukacita. Orang yang berduka dengan kehadiran Yesus, entah apa yang diperbuat, pasti membuat sukacita. Apapun yang membuat duka cita, asalkan Yesus hadir, pasti akan mengubah suasana, mengubah keadaan. Dalam peristiwa ini yang Tuhan Yesus mengubahnya melalui kebangkitan. Kebangkitan dari yang meninggal. Nah, kebangkitan Yesus dan hadirnya Yesus yang bangkit. Ya, penekanannya kebangkitan Yesus dan hadirnya Yesus yang bangkit itu akan mengubah kita, mengubah kehidupan saya dan saudara, mengubah keadaan keluarga saya, keadaan keluarga saudara, dan dia akan mengubah banyak hal dalam hidup kita. Yesus yang telah bangkit itu, dia akan mengubah duka cita menjadi sukacita. Amin. Jika dia hadir dalam keluarga kita, dia yang bangkit itu tinggal dalam keluarga kita, dia akan mengubah duka cita menjadi sukacita. Dia akan mengubah ratapan menjadi tarian. Ya, dia akan mengubah jalan yang tertutup, jalan yang buntu menjadi terbuka. Yang tidak ada jalan dibuatkan jalan yang baru. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dia membuat jalan yang baru. Kapan itu terjadi? Kalau Yesus yang bangkit itu tinggal, hadir dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita lihat yang pertama tentang kondisi kehidupan seorang ibu janda saat itu. Ya, kita harus lihatnya saat peristiwa ini terjadi. Karena ada perbedaan sekarang, ya, ada yang tidak sama. Sebutan janda itu ditulis dalam Alkitab adalah seorang yang suaminya telah meninggal. Makanya di Timotius dikatakan seorang janda yang benar-benar janda. Jadi yang suaminya telah meninggal, tidak termasuk yang lain ya. Karena semua yang ditulis di Alkitab, yang disebut janda adalah yang suaminya telah meninggal. Ya, ada beberapa contoh Ibu Hana, ya, janda di Sarfat dan lain sebagainya. Lalu biasanya saudaraku selalu bermasalah soal ini, ekonomi. Sampai sekarang ada masalah itu jika terjadi? Ada, ya. Tapi nggak semua, ya. Nggak semua. Nah, jadi biasanya selalu bermasalah soal ekonomi atau soal kehidupan sehari-hari. Terlebih jika ibu ini mempunyai anak yang masih kecil. Ya, kalau sekarang perlu biaya pendidikan, perlu hal-hal lain. Dan pada masa itu saudaraku tidak ada peninggalan uang, ya, nggak ada saving. Nggak ada asuransi, gitu. Nggak ada simpanan emas, nggak ada. Nah sekarang bisa berbeda, ada yang sudah dipersiapkan, ada yang memang harus kemudian si ibu ini berjuang luar biasa karena harus menghidupi anak-anaknya. Ada kemungkinan memang ada sedikit peninggalan waktu itu, yaitu gandum di lumbung, tapi nggak bertahan lama. Ya lah, habis gandum itu ya sudah. Kan seperti itu. Nah, anak yang meninggal ini, saudara-saudaraku, satu-satunya harapan dan masa depan bagi si ibu karena suaminya sudah meninggal. Jika masih ada suaminya sekalipun, anak ini menjadi harapan bagi keluarga. Saudara, anak-anak, ya, anak-anak, pria atau wanita, laki-laki atau perempuan, anak-anak adalah harapan
dan masa depan bagi keluarga. Betul? Ya, kenapa orang mau berjuang susah payah selalu berkata, saya berjuang buat anak-anak. Kenapa orang tua berjuang buat anak-anak? Kenapa seorang ibu ini mau berjuang begitu rupa buat anak-anak? Karena anak adalah masa depan bagi si ibu. Anak masa depan bagi keluarga. Dan semua orang seperti itu, semua orang tua maksudnya ya. Semua orang tua seperti itu. Dan biasanya hal ini juga tertanam pada anak-anak. Siklusnya begitu. Siklusnya. Jadi anak-anak berjuang untuk orang tua, kemudian ketika sudah tua, anak-anak kembali berjuang buat orang tua dan keluarganya. Dan ini siklusnya seperti itu, sehingga ketika si ayah tidak ada, si ibu benar-benar menggantungkan harapan dan masa depannya kepada si anak. Anaknya cuma satu. Lalu saudaraku, anak ini meninggal. Dan saudara-saudaraku, saya menuliskan di sini, sukacita, harapan dan masa depan si ibu terkubur bersama kematian anaknya. Betul kan? Kalau kita urutkan cerita ini. Jadi kematian si anak itu juga kematian harapan. Kematian si anak, kematian masa depan. Kematian si anak merupakan kematian sukacita bagi si ibu ini. Semua terkubur ketika anak ini meninggal. Nah, yang kedua saudaraku, bertemu Yesus dalam perjalanan saat menjelang pemakaman. Ya. Saudaraku, ditulis dalam Alkitab diusung ke pemakaman kan gitu ya. Ini untuk menunjukkan bahwa anak ini benar-benar sudah mati. Kan prosesnya berapa lama itu? Dia meninggal. Lalu kalau ada dokter, kalau sekarang ya, atau kalau dulu mungkin orang tokoh masyarakat atau apa, dilihat oh udah benar-benar meninggal. Lalu dimandikan, lalu dikainin kafan, diupacarain. Itu udah berapa lama itu kan? Udah berapa lama? Artinya anak ini sudah benar-benar meninggal. Papa saya saudaraku tahun 76 kali ya, 75, 76 gitu. Kecelakaan di Jakarta sudah dinyatakan meninggal dan mau didorong ke kamar mayat. Jadi sudah di tempat apa bed yang mau didorong ke kamar mayat. Lalu datang seorang ibu pendeta mendoakan gitu. Dan habis didoakan hidup lagi. Udah mau didorong nih saudaraku ke kamar mayat. Terus sadar habis didoakan. Nah, orang bilang ini namanya mati suri dan banyak kejadian seperti itu. Ya. Saya yakin ini Tuhan yang membuat mujizat dan beberapa kejadian seperti itu ada. Tapi yang beda ini adalah sudah diusung, dibawa ke kuburan, sudah melewati batas desa untuk tinggal ke pemakaman saja. Nah, saat itulah bertemu Yesus. Jadi Yesus waktu itu baru saja menyembuhkan seorang pelayan dari perwira Romawi. Lalu Yesus melanjutkan perjalanan dan menjelang masuk kota bertemu dengan satu rombongan yang sedang berduka menuju ke pemakaman. Kira-kira saudaraku atau kemungkinan terjadinya sore hari. Sore-sore begitu ya, sore hari karena Yesus dalam perjalanan dan ini proses upacara budaya perlu waktu dan kalau kita baca ada banyak orang yang mengiringi ibu ini dan itu perlu banyak waktu. Jadi kemungkinan sore hari. Dan ketika Yesus melihat seorang ibu yang sedang menangis sedih, Yesus menjumpai dan ditulis di Alkitab adalah maka tergeraklah Yesus dengan belas kasihan. Jadi saudaraku, belas kasihan Yesus dinyatakan tumbuh dari hati. Belas kasihan Yesus kepada seorang ibu yang berduka.
Yesus tidak mengenal siapa ibu yang berduka ini. Dia nggak tanya dulu, ini siapa ya? Enggak, gitu. Yang dia tahu ibu ini berduka, ibu ini menangis. Yesus hanya tahu kemungkinannya adalah ibu ini ibu dari si anak yang meninggal, yang sedang berduka dan menangis. Dorongan untuk menolong yang didasari oleh belas kasihan membuat Yesus berhenti. Membuat Yesus menyapa sang ibu. Enggak ditanya lagi, kenapa kamu sedih, kenapa kamu nangis, enggak. Yesus hanya berkata, ibu jangan menangis. Saudara, kalau ada orang berduka, menangis, saudara pernah enggak ngomong gitu? Dah jangan nangis. Coba siapa yang pernah ngomong, bebas. Coba ayo angkat tangan yang pernah ngomong. Yakin? Coba lebih tinggi yang pernah ngomong. Oke. Udah jangan nangis gitu ya. Lalu saudara bisa kasih jalan keluar enggak? Enggak kan? Ya itu kita, namanya manusia ya, pengen menghibur, jangan nangis. Tapi kita nggak bisa kasih jalan keluar. Nah ini bedanya dengan Yesus. Ya. Ini bedanya dengan Yesus. Dia bilang jangan menangis kepada si ibu. Dan Yesus telah menyiapkan jalan keluarnya. Bapak Ibu Saudara, kepada si ibu Yesus menyapa dengan lembut. Dengan kata-kata yang penuh simpati gitu ya, penuh simpati. Enggak, udah jangan nangis. Enggak ya? Enggak lah. Mungkin dipegang bahunya, ibu, udah jangan nangis ya. Mungkin gitu ya? Ya enggak. Udah jangan nangis. Lalu si ibu langsung gitu. Disapa dengan lembut. Tuhan Yesus berkata, jangan menangis ibu. Dan Yesus sudah menyiapkan apa yang membuat si ibu tidak menangis. Yesus tahu penyebabnya. Dan Yesus langsung ke penyebab kedukaan itu. Saudaraku, Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat pada orang-orang yang patah hati. Bukan hanya dekat, tapi dilanjutkan dengan ini saudaraku. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ya memang dilanjutkan ini. Ayat 20, kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan melepaskan. Ya, dua ayat ini biarlah menolong kita. Tuhan itu dekat kepada siapa? Kepada orang yang malang, mengalami kemalangan. Tuhan itu dekat. Lalu dia katakan, dia akan menyelamatkan. Dia akan memberi kelepasan. Saudaraku, Tuhan ada dekat dengan orang-orang yang berduka. Dan Tuhan tahu penyebab kedukaan. Tuhan tahu penyebab kesulitan itu. Dan Alkitab mengatakan, ia menyelamatkan, ia melepaskan, ia memberi jalan keluar, ia menolong agar Bapak, Ibu, Saudara tidak menangis lagi. Amin. Dia ada dekat. Dia menolong supaya Bapak, Ibu, Saudara enggak nangis lagi. Enggak nangis karena kedukaan. Enggak nangis karena beban. Enggak nangis karena persoalan. Karena Tuhan ada dekat. Dan dia tahu dan dia kasih jalan keluar. Amin. Sebab itu saudaraku, datanglah pada Tuhan pagi ini. Saat saudara dengarkan firman Tuhan ini. Bukalah hatimu, serahkanlah masalahmu. Serahkanlah kedukaanmu. Serahkan pergumulanmu. Dia tahu, dia kasih jalan keluar untuk kita semua. Amin. Lalu itu untuk si ibu. Kemudian untuk si pemuda. Untuk si pemuda yang meninggal. Karena inilah yang menjadi problemnya saudaraku. Jadi bukan hanya kepada si ibu yang menangis, tetapi kepada anak yang meninggal.
yang menjadi penyebab kedukaan tersebut, Yesus langsung menghampiri. Dan Yesus berkata, "Hai anak muda, bangkitlah." Enak banget saudaraku ya, cuman ngomong, "Hai anak muda, bangkitlah." Dan itu semua saudaraku dikerjakan oleh Tuhan bukan hanya satu kali tapi berulang kali. Dan dengan kuasa yang ajaib, mujizat terjadi. Anak muda itu hidup kembali dan bangkit. Yesus melakukan hal tersebut tanpa basa-basi, tanpa seremoni. Dia lakukan begitu saja. Ya. Gak suruh orang kumpul dulu. Ya. Dia gak menunjukkan ini dan itu dulu. Enggak. Kepada ibu dia berkata, "Ibu, udah jangan nangis ya." Lalu dia pindah ke si anak muda. "Hai anak muda, bangkitlah." Dan anak muda itu bangkit, Bapak Ibu Saudara. Anak muda itu hidup lagi. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Kita baca sama-sama 2, 3. Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Terus digubah jadi lagu apa saudaraku? Waduh, kalau soal lagu udah jangan tanya deh, Ibu Doroti nomor 1. Tuhan Yesus tidak berubah. Kuasanya tidak berubah. Kasihnya tidak berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saat ini sedang terjadi satu fenomena kesembuhan ajaib. Ya, viral. Ya. Dan ini juga menimbulkan pertanyaan dan kontroversi. Itu aja ya bahasanya ya. Menimbulkan pertanyaan dan kontroversi. Ada yang tertarik saudara? Yang benar. Saudara-saudara, sampai ada yang menulis begini saudaraku di sosmed. Ya, Tuhan itu bisa pakai siapa saja katanya gitu. Tuhan itu bisa pakai siapa saja. Iya sih, Tuhan itu bisa pakai siapa saja. Ya, Tuhan yang mana? Kan gitu ya. Gitu ya. Yang dituhankan yang mana? Kan seperti itu. Nah, sebagai orang percaya yang saya tahu. Ya, sebagai orang percaya yang saya tahu adalah Yesus satu-satunya pembuat mujizat yang benar. Amin. Yang kita tahu adalah bahwa Yesus Tuhan berkuasa atas segalanya. Dan percaya pada Dia ada mujizat. Percaya pada Yesus ada kesembuhan, ada pertolongan. Bapak Ibu Saudara, karena tidak sedikit orang Kristen yang berkata seperti tadi dan datang ke sana. Tuhan kan bisa pakai siapa saja. Saya cuma minta tolong ke sana. Saya tetap percaya. Itu bahasanya saudaraku. Saya cuma minta tolong ke sana. Tetapi saya tetap percaya Tuhan kok yang menyembuhkan. Tuhan sih yang menyembuhkan. Kan perantaranya bisa siapa saja. Gitu. Kenapa nggak datang ke Pak Remon? Kan bisa Pak Remon Tuhan pakai. Kan gitu ya? Bisa. Kenapa nggak datang ke Ibu Ida? Ibu Ida yang ini. Ida. Bukan, Ida siapa? Ida Batak. Biar viral Ibu. Tadi saya ledekin si Ibu Ida Batak ini. Kalau saya kan cuma bisa urut, ilmunya nggak sampai ke sana. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kita tahu sebagai orang percaya, Tuhan Yesus satu-satunya penolong dan pembuat mujizat. Amin. Haleluya. Yang ketiga saudaraku, kebangkitan pemuda di Nain dan dampaknya. Ya. Mujizat kebangkitan ini penting. Garis bawahi. Kesembuhan, mujizat, tanda ajaib yang kita alami penting. Amin.
penting, bukan tidak penting. Siapapun kita membutuhkan. Kalau kita sudah ke dokter, sudah berusaha sampai ke luar negeri mungkin, tapi belum terjadi, lalu tiba-tiba Tuhan sembuhkan secara ajaib. Ketika saudara bangun dari tidur, semuanya, kok enak, kok bisa jalan, kesembuhan ajaib. Atau saudara didoakan di gereja, atau hamba Tuhan mendoakan saudara tiba-tiba sembuh, ajaib. Nah, saudaraku, itu penting. Tetapi yang lebih penting lagi adalah dampaknya. Dampaknya bagi diri kita sendiri, bagi keluarga, dan bagi lingkungan. Ini yang terjadi pada pemuda di Nain. Dikatakan apa, saudaraku? Lalu bangunlah ia, duduk dan berkata-kata. Kalau dia dibilang hidup, tetap diam di tempat, nggak ada tanda kehidupan, nggak ada gunanya kan? Dia duduk, kemudian dia berkata-kata. Dan itulah tanda kehidupan. Nah, saudaraku, sebagai orang-orang percaya, kita adalah orang-orang yang sudah dibangkitkan. Amin. Dibangkitkan dari kematian rohani. Dibangkitkan dari keterpurukan hidup. Saudaraku, kita merayakan kematian Tuhan dengan, ini orang Kristen ini terlalu memang ya. Merayakan berarti senang berbahagia di atas penderitaan. Tentu maksudnya karena kita begitu bersyukur, ya lalu kita menggunakan momen ini untuk aktivitas. Ya, tidak lupa aktivitas ibadah, bahkan menurut saya kita justru mengalami sesuatu yang belum pernah kita lakukan. Ibadah, kematian, lalu Sabtu sunyi. Ya, Sabtu sunyi dan Minggu kebangkitan. Ini luar biasa banget. Tapi saudara-saudaraku, tidak cukup dengan bangkit saja. Kita bilang bangkit rohani, kita bilang hidup, lalu tandanya apa? Saudaraku, pemuda ini tidak tinggal diam terbungkus kain kafan. Ia bangun, duduk dan berkata-kata sebagai bukti bahwa ia benar-benar hidup. Nah, orang Kristen yang mengalami kebangkitan Kristus, orang Kristen yang mengalami kebangkitan rohani, gak bisa diam gitu saja. Dia bergerak, dia melakukan sesuatu, dia aktif. Dia jadi pemain, bukan penonton. Dia melayani. Apapun yang bisa dilakukan, dia kerjakan. Orang Kristen yang bangkit rohaninya, dia akan berkata-kata. Dia akan cerita tentang Tuhan dalam hidupnya. Dia berbicara tentang apa yang Tuhan lakukan di dalam dirinya. Saudara-saudaraku, dia bersaksi. Ya, dia bercerita tentang Tuhan dalam hidupnya. Saudaraku, ini penting saudaraku. Setelah mengalami kebangkitan rohani, lalu apa? Dampaknya bagi diri sendiri, dampaknya bagi keluarga, dampaknya bagi gereja. Saudaraku, perkembangan gereja, pertambahan jiwa-jiwa dalam gereja, sebenarnya lebih banyak karena jemaatnya bercerita tentang Tuhan dalam hidupnya. Iya saudaraku, namanya penginjilan pribadi. Cerita tentang Tuhan yang ajaib tadi. Cerita tentang Tuhan yang hidup, yang membuat kita eksis bangkit lagi. Lalu saudaraku, kita cerita juga tentang gereja kita, di mana kita mengalami kebangkitan rohani itu. Saya pikir kita perlu membangun kebanggaan tentang Tuhan kita, tentang gereja kita. Ya, saya lihat kalau orang ke gereja besar, bangganya luar biasa ya. Kenal sama pendetanya juga kagak gitu ya, tapi bangga. Lah saudara, punya kebanggaan enggak? Saya yakin punya, cuma masih belum berani bercerita.
bangganya dipendam. Nah, kalau saudara bangkit, ceritakanlah Tuhanmu yang hidup, ceritakanlah gerejamu yang membuat engkau diberkati. Ceritakanlah tentang Tuhanmu yang membuat engkau hidup nyaman dan bahagia. Saudaraku, jangan malu, ya, jangan malu. Saudaraku, Paulus bilang di 2 Timotius 1 ayat 8, ya, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Bapak Ibu Saudara, janganlah malu bersaksi. Saya bersyukur tahun ini hampir semua jemaat bersaksi. Enggak malu lagi. Melewati masa pandemi yang berat, Tuhan tolong dan lain sebagainya. Cerita bagaimana bisa melewati kesulitan-kesulitan yang begitu banyak. Cerita bagaimana Tuhan bekerja, enggak malu. Saudaraku, kadang-kadang tapi malu itu perlu ya. Perlu enggak malu? Perlulah. Karena jangan sampai kita jadi orang yang malu-maluin kan gitu. Ya. Tetapi tentang Tuhan dan gereja. Tentang Tuhan dan gereja. Paulus berkata kepada Timotius, jangan malu bersaksi tentang Tuhan. Ya. Tentang pertolongan Tuhan, tentang kekuatan dari Tuhan, tentang kebangkitan saudara yang Tuhan lakukan. Saudaraku, jangan malu bersaksi. Jangan malu. Walaupun saudaraku kadang-kadang ada takut juga karena ada konsekuensinya sampai Paulus bilang, apa saudaraku tadi? Coba, ada kalimat yang merupakan konsekuensi dari bersaksi. Saya garis bawahi itu. Apa saudaraku? Menderita. Saudaraku, orang yang bersaksi, orang yang beritakan Injil, ada konsekuensinya ini, menderita. Katakanlah kalau kita cerita tentang pertolongan Tuhan, nggak usahlah sebut sampai, ya Tuhan Yesus ajaib tolong saya kepada teman ya. Saudara bilang dengan satu kata saja, puji Tuhan. Saya lihat di TV pernah seorang pemain bulu tangkis, atau petinju juga ya, ada ya petinju. Yang begitu diwawancara dia bilang puji Tuhan. Wih, rasa hati ini kayak seneng banget ya. Tapi di sisi lain dia kemungkinan nggak gitu ya. Adalah gitu, ada ya. Dan itu bagian dari penderitaan bersaksi. Juga dalam pekerjaan. Dalam lingkungan. Kita tidak menyebut yang bagaimana, tapi kita katakanlah menyebut puji Tuhan gitu saja. Kan itu khas Kristen ya. Khas Kristen. Yang di sana punya khas juga ya. Tapi mereka bebas kan. Tapi kalau kita saudaraku menyebut kata-kata khas kita, rasanya kok gimana gitu. Sampai-sampai orang Kristen jadi malu kalau mau bilang begitu. Iya kan? Iya. Mau makan berdoa aja cuman haleluya, amin. Iya kan begitu. Haleluyanya nunduk, aminnya angkat kepala, kan gitu. Haleluya, amin. Berapa detik itu? Sampai-sampai seperti itu karena malu. Malu. Kalau sepertinya ketahuan kita ini Kristen. Firman Tuhan bilang, jangan malu. Itu bagian-bagian dari bersaksi secara tidak langsung. Berkata, bersikap, itu kesaksian secara tidak langsung. Ada resikonya ini, konsekuensinya. Apa saudaraku? Menderita. Bisa saudara dijauhi, ya. Bisa lain kali nggak ditraktir makannya. Iya kan? Bisa. Tapi kata Paulus, kata firman Tuhan, jangan malu bersaksi tentang
Tuhan, dampaknya besar. Ya, orang melihat saudara, hidup saudara dalam kebangkitan dan pertumbuhan rohani. Dampaknya bagi lingkungan besar. Dia melihat, dia bisa bertanya-tanya, ini bapak ini, ibu ini kok kayaknya seneng banget, padahal kayaknya miskin. Bisa kan seperti itu? Bisa. Apa sih rahasianya? Kan seperti itu. Jadi jangan malu bersaksi tentang Tuhan. Dia akan memberikan kita pertolongannya. Lalu saudaraku, sukacita seorang ibu. Setelah pemuda ini hidup kembali, ya, Yesus menyerahkan. Jadi Yesus menyerahkan. Anak siapa sih ini? Anak si ibu. Tapi anak ini kan sudah mati. Lalu Yesus yang membuat anak ini hidup. Lalu Yesus menyerahkan anak ini kepada ibu. Anak yang meninggal ini yang membuat si ibu kehilangan harapan dan masa depan. Sekarang hidup kembali. Dan Yesus berikan anak ini kepada si ibu. Saudaraku, artinya harapan dan masa depan si ibu ini bangkit kembali. Harapan dan masa depan si ibu ini cerah lagi. Ibu tidak menangis lagi. Kita lihat di sini, Tuhan benar-benar tahu apa yang jadi kebutuhan si ibu. Mintakah ibu ini anaknya dibangkitkan? Minta atau tidak? Enggak loh. Ibu ini enggak minta. Ibu ini tahu kalau sudah mati ya enggak mungkin hidup lagi. Tapi Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan si ibu. Tuhan tahu membangun harapan dan masa depan si ibu ini melalui si anak. Dan Tuhan bangkitkan anak. Saudaraku, diserahkan kepada ibu, harapannya tumbuh kembali, masa depannya tumbuh lagi. Orang Kristen yang bangkit nggak bisa diam. Dia akan mengalami sukacita, dia bergerak, dia bersaksi, dia punya masa depan, dia punya harapan. Dia akan melayani dan memberikan hidupnya untuk Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Pada pagi hari ini saudaraku, sampaikanlah kepada Tuhan. Tuhan tahu yang kita pergumulkan, Tuhan tahu kedukaan saya dan saudara. Dan dia membantu saya dan saudara. Dia mengambil akar permasalahannya, menyelesaikannya, dan memberikan harapan baru. Masa depan yang cerah kepada kita semua. Kita nyanyikan pujian ini. Perhatikanlah bunga bakung di padang. Perhatikanlah bunga bakung di padang. Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat ku perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja.
Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Mari kita sama-sama berdiri. Tuhan memberitahu kita tentang burung di udara. Tuhan memberitahu kita tentang bunga di padang. Ada kalimat yang meneguhkan, apalagi kita orang percaya, apalagi kita kesayangannya. Saat kita perlu Tuhan tahu. Dia gak bertanya lagi ketika melihat air matamu. Dia gak bertanya lagi ketika melihat engkau menangis. Dia tahu. Dia memberi jalan keluar dan menolong kita. Kita nyanyikan pujian ini, saat ku perlu, kau kita gantiku, dan seterusnya. Saat ku perlu, Tuhan tahu. Saat ku minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat kaum wanita saja katakan saat ku perlu. Yes. Amen. Kira lamaya, sekira lamaya. Oh. Kaum pria, saat ku perlu, saat ku perlu, Tuhan tahu. Saat ku minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, kita angkat tangan sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Saat ku perlu, Tuhan tahu. Saat ku minta, Tuhan. Yes. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan saat bersyukur. Saat bersyukur, Tuhan saat bersyukur. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat jamahan-Mu. Saat kami menyanyi, saat kami menyembah, Tuhan jamah kami rasakan itu. Tuhan yang tahu pergumulan kami, Tuhan yang tahu air mata kami, Tuhan yang tahu berbagai kesulitan yang kami hadapi, Tuhan telah hadir dalam hidup kami. Tuhan bangkitkan semangat kami, Tuhan bangkitkan masa depan kami. Kami gak sendirian, ada Tuhan bersama kami di perjalanan ini. Ada Tuhan bersama kami di tengah kesulitan yang kami hadapi. Ada Tuhan bersama kami di tengah derai air mata kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan mengembalikan masa depan dan harapan kami. Tuhan menghidupkan semangat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, biar anak-anak-Mu mengalami jamahan Tuhan. Mengalami pembaruan dan kebangkitan dari Tuhan pagi hari ini. Sehingga kami pulang dengan sukacita dan kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Berkati seluruh jemaat yang hadir, berkati para pelayan-pelayan Tuhan hari ini, dan berkati juga mereka yang menghadiri ibadah, mengikuti ibadah ini secara online. Tuhan jamah dan berkati mereka satu persatu, sehingga mereka juga mengalami kebangkitan rohani bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang telah memberikan persembahan, mengembalikan persepuluhannya, biarlah itu menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan dari sorga Tuhan buka pintu berkat, berkat jasmani, berkat rohani yang berkelimpahan. Tuhan berikan kepada anak-anak-Mu, sehingga Tuhan dimuliakan. Berkat dalam pekerjaan, berkat dalam rumah tangga, berkat dalam kandungan, berkat dalam segala hal, sehingga Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pimpin kami pulang dengan selamat, sertai dan lindungi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa saat ini ya Tuhan buat Bapak Pasaribu yang dalam minggu ini dalam perawatan, dan kami bersyukur hari ini diperbolehkan pulang. Biar Tuhan menyempurnakan kesembuhan, pemulihan sehingga dapat sehat kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji bagi Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini sampai Maranatha. Kami berdoa dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati.